Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Silakan. Ya. Aduh, saya bingung juga ya, maksudnya kenapa Bang Suma mengatakan bahwa apa yang diceritakan di dalam Alkitab itu ajaran iblis, karena Yesus sendiri di dalam Alkitab mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu sehingga engkau hendak menyalibkan aku, begitu. Kemudian berdasarkan ayat itu seolah-olah seluruh kitab suci adalah ajaran iblis ya. Aku bingung juga sih, maksudnya kenapa kok disimpulkan seperti itu. Dan aku tadi bertanya, memang betul bertanya tentang kenapa harus digantikan. Bukankah Tuhannya sama, artinya bisa melakukan yang sama? Kan orang Kristen percaya memang Allah bisa merubah. Itu kan di Kejadian sendiri memang bunyinya begitu, Bang Suma. Di Kejadian pasal 50 ayat 20 itu kan berbunyi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Begitu loh. Jadi manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sendiri bisa mengubah reka-rekaan yang jahat itu jadi kebaikan untuk manusia lagi atau untuk dirinya juga. Jadi makanya berdasarkan ayat itu, peristiwa sebelum Yesus sudah ada yang mengubah sesuatu kejahatan menjadi kebaikan, yaitu peristiwa Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan malah membimbing Yusuf sehingga menjadi menyelamatkan bangsa yang waktu itu kelaparan. Nah, begitu juga dengan Kristus. Memang betul ada peristiwa kejahatan sampai menyalibkan Kristus sampai wafat. Tetapi kejahatan itu diubahnya sebagai berkat. Karena ya itu memang relevan dengan apa yang diajarkan Yesus tentang kasih. Kan Yesus sendiri mengajarkan tentang kasih, bahkan dikatakan di Yohanes 15:13 itu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sehingga apa yang diderita Yesus, apa yang dialami Yesus itu sesuai dengan klaim-klaimnya. Ya, walaupun Bang Suma tadi bilang itu ajaran iblis, tapi ya mungkin kan karena kita berbeda ya. Dan Yesus juga bilang tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya. Ini juga suatu indikasi bahwa tidak mungkinlah dia digantikan sama orang lain, karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Masa Yesus mengajarkan sendiri tapi malah digantikan orang lain, kan nggak lucu, maksudnya nggak konsisten gitu loh, ngajarin sendiri tapi malah melewatkan sendiri. Bahkan di ayat-ayat yang lain juga tentang gembala yang baik memberikan nyawanya, kemudian tentang anak manusia datang bukan untuk dilayani. Jadi kasih karunia itu pemberian Tuhan, memang yang tidak layak diterima oleh kita, tapi dia berikan karena kasihnya, sehingga kita memaknai salib bukan sesuatu yang hina, justru sesuatu yang mulia. Cuman sayangnya di Islam salib sudah nggak ada lagi, sudah berbeda ya. Jadi ya mungkin karena memang yang disebut Injil juga kan bukan Alkitab ya, dan beda sumber. Tapi ya sudahlah. Cuman saya di sini titik beratnya gini, Bang Suma. Oke lah, kita kan memang sering bahas agama ya. Cuman saya yakin bahwa misalnya nih kesalahan, misalnya kesalahan Quran misalnya tidak mungkin membenarkan Alkitab. Begitu juga kesalahan Alkitab tidak serta-merta membenarkan Al-Quran, gitu loh maksud saya. Artinya semuanya ini berdiri dalam kebenarannya masing-masing. Yang perjanjian baru ya punya pandangannya sendiri tentang penebusan dosa, sampai kepada meninggikan Yesus sebagai Tuhan, karena dia memang menebus dosa. Makanya kita mengeluh-elukan dia kan, sama seperti orang yang punya hutang mengeluh-elukan orang yang mau melunasi hutangnya dia. Begitu juga dalam Quran, meninggikan misalnya Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau
Tuhan. Ya mereka dalam konsepnya sendiri-sendiri. Jadi biarlah kita mengedukasi yang di bawah ini sesuai dengan jalurnya masing-masing. Jadi kesalahan misalnya pengajaran dalam kekristenan tidak membenarkan keislaman, dalam keislaman juga tidak membenarkan kekristenan. Begitu. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Saya nggak Yesus membenarkan tidak menyembah makhluk terkutuk di salib? Kalau pengajaran Yesus kan secara dasar ya, perintah Yesus itu menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Menghormati ini maksudnya kalau dia dikutuk itu dihormati. Kalau dia dikutuk itu kan memang peristiwa yang dialami Yesus. Saya sebagai orang yang melihat peristiwa itu justru menghormati Yesus. Karena peristiwa apa yang dialami yang seharusnya saya alami justru dialami Yesus begitu. Kenapa Anda yang harus mengalami itu? Apa dasar pijakannya sampai Anda yang harus disalib? Yang ngajarin siapa? Bukan harus disalib ya. Jadi peristiwa salibnya ini sebagai wujud penebusan dosa begitu. Penebusan dosa. Nah ini ya pengajarannya kan penebusan dosa. Ini ilmu dari mana ini? Nebus dosa dengan menggunakan darah manusia itu ilmu dari mana? Penebusan dengan darah, ya kan itu klaimnya Yesus sendiri. Di mana itu Yesus katakan? Iya misalnya nih dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir yang paling relevan ya, perjamuan terakhir waktu itu Yesus secara simbolik mengangkat piala berisi anggur. Anggur di situ darah betulan atau memang anggur? Secara simbolik berisi anggur. Nah, bukan darah dan kan? Roti. Roti itu dagingnya. Tubuh, ya tubuh. Jadi itu terus simbolik, Pak. Kenapa larinya ke penyaliban? Ya itu kan secara simbolik dilakukan Yesus, dan itu peristiwa itu kan persis sebelum penyaliban. Oh, jadi ini cuman dugaan aja, dugaan Kristen aja gitu. Ya berdasarkan urutan peristiwa itu kan karena klaimnya Yesus, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Ya kan, sampai kepada peristiwa penyaliban. Jadi Kristen ini sekarang sudah tak ada dosa karena sudah ditebus. Ya itu kasih karunia yang diberikan. Kalau kita, iya, maksudku tak ada lagi dosanya Kristen ini. Itu perjalanan, Bang. Soal ada dan tidak itu kan menuju pertobatan secara loh. Kenapa bertobat lagi? Tadi darah Yesus katanya untuk nebus dosa-dosa semua orang. Iya. Terus? Ya. Jadi buktinya orang itu menerima kasih karunia itu adalah hidup baru, meninggalkan hidup yang lama. Hidup baru itu maksudnya? Hidup baru itu hidup sesuai dengan perintah Kristus atau mengikuti teladan Kristus. Apa nyembah Yesus gitu? Itu teladan Yesus. Tidak. Menuhankan makhluk yang dikutuk itu teladan Yesus. Tidak. Esensinya itu hanya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu kan mentaati perintah-perintah Tuhan. Iya betul. Nah, ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk? Lah saya mengikuti perintah Yesus untuk menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Ya, menghormati Yesus itu menyembahnya gitu maksudnya. Ya, karena penghormatan tertinggi kepada Bapa itu sampai kepada mengakui Bapa sebagai Tuhan. Oh, kan begitu. Sehingga Anda pun kemudian menganggap Yesus ini harus dihormati seperti hormat kepada Tuhan. Iya, sama aja. Meskipun dia bukan Tuhan. Ya, dia fisiknya manusia, betul. Ya, jadi meskipun dia bukan Tuhan, Anda melantiknya setara dengan Tuhan karena Anda menghormatinya gitu. Iya, seperti perintahnya Yesus sendiri. Oh, iya. Jadi pada kesimpulan ini Anda menghormati Yesus sehingga Anda menganggap dia itu adalah Tuhan meskipun Yesus yang dimaksud di sini hanyalah sebagai utusan. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan saja. Tapi Anda justru mengenal Kristus sebagai Tuhan yang mati di atas salib ini kan yang Anda maksud? Iya. Sama enggak dengan Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Sama. Anda bisa buktikan bahwasanya
ketika Yesus berkata bahwa engkau tidak akan pergi ke tempat aku pergi. Dan Yesus juga berkata bahwasanya aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Sedangkan iya, yang di dalam perjanjian lama dong. Karena Yesus mengatakan harus sesuai dengan perjanjian lama tentang kepergiannya. Nah, ada nggak di dalam perjanjian lama dituliskan mati lalu bangkit hari ketiga, ada nggak? Secara tersurat persis atau eksplisit sih tidak ada. Lalu? Karena ya kan Yesus hanya bilang segala yang tertulis tentang Mesias harus digenapi, tetapi tidak disebutkan maksudnya yang mana. Jadi selama ini ya, Mesias mati dan bangkit hari ketiga ada nggak tertulis? Mesias mati ya nggak ada secara eksplisit seperti itu, Bang. Ya nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku. Di perjanjian lama tidak ada yang sama persis. Yang tertulis harus tertulis kata Yesus. Ya nggak ada. Matius 26 nomor berapa itu? Nomor 24. Harus ada yang sama persis, nggak ada. Nah, sedangkan Yesus mengatakan itu. Bagaimana dong? Matius 24-nya dia mengatakan itu. Iya betul itu betul. Nah, kalau tidak ada tertulis mati dan bangkit pada hari ketiga, lalu ini konsep dari mana? Justru saya curiga sesuai dengan angkatan jahat minta tanda dan sesuai dengan pengakuan Yesus bahwa iblis akan dilemparkan keluar, maka yang keluar dari kubur ini bukan Yesusnya. Tak lama lagi aku berbicara kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Yesus kebetulan mengatakan bahwasanya angkatan jahat tandanya adalah anak manusia keluar dari kubur. Iya. Ya itu dia. Sorry, mungkin diperjelas lagi Bang. Maksudnya angkatan jahat, ya memang betul. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Anak manusia, Yudas juga anak manusia kan? Iya, waktu itu lawan bicaranya kan orang Farisi. Farisi. Yes. Iya, berarti untuk orang Farisi tahu. Iya. Kan Paulus orang mana? Paulus Farisi. Nah, yang mengajarkan bangkit hari ketiga siapa selain Paulus? Ya, Yesus sendiri dan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan dia bangkit pada hari ketiga? Ya di Lukas. Perjanjian Baru ya, selain dari surat Paulus toh. Iya, Lukas, Yohanes. Tidak ada di Matius. Di Lukas 24 nomor 36. Tapi di situ Lukas mengatakan Yesus berkata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, yaitu dia bangkit pada hari ketiga. Nah, itu yang sampai pendeta bertelur mencari datanya di kitab Taurat bangkit hari ketiga itu tidak akan pernah ditemukan. Berarti pengajaran Farisi hanya datang kepada Paulus bangkit pada hari ketiga. Yesus tak mengajarkan. Tapi Lukas mencoba menuduh Yesus mengajarkan itu padahal tak ada. Anda cari tak akan pernah Anda temukan. Berarti murni yang mengajarkan itu hanya Paulus. Paulus seorang Farisi. Tanda orang Farisi adalah bangkit pada hari ketiga. Inilah yang menjadi jualan Paulus, andalan Paulus. Produk andalan Paulus yang dijual kepada non-Yahudi adalah bangkit pada hari ketiga. Waspadalah kepada orang Farisi. Ini
yang Anda kemudian sangkakan. Nah, sehingga saya katakan tadi bahwa Bible ini adalah sebuah cerita-cerita yang disusun untuk menguatkan konsentrasi iblis agar manusia menuhankan Kristus. Kalau Kristus ini bukan kemudian Yesus, maka saya katakan Anda menyembah iblis. Apakah Yesus pernah membuatkan Kristus palsu? Pernah. Apakah yang mati di salib terkutuk ini adalah Kristus? Iya. Apakah Yesus anak Maria ini pantas dan wajar untuk dikutuk? Tidak. Lalu yang dikutuk siapa? Iblis. Ada nggak iblis bergelar Kristus? Matius 24 nomor 24. Penyesat, Kristus palsu. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa buktinya bahwa yang keluar dari kubur ini iblis? Baca Matius 24 nomor 3. Tanda apa yang menyertai, tanda mana yang menyertai guru ketika guru datang? Yesus berkata, kalau aku yang datang, langit bergemuruh, kuasa-kuasanya berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, aku nampak di tengah langit, manusia semua meratap di bumi, dan semua manusia akan menatap aku. Itu tanda kedatanganku. Selain itu iblis. Karena Anda mengatakan bahwa yang bangkit keluar itu adalah Yesus, maka Yesuslah yang datang ke Lukas, Yesuslah yang datang ke Markus, Yesuslah yang datang kepada Paulus, Yesuslah yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur mengatakan Yesus keluar dari kubur. Padahal yang keluar dari kubur itu adalah simbol angkatan jahat. Anda baca Matius Yohanes 12:31, tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Kok bisa? Yes, baca Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Engkau hendak menyamai Tuhan, engkau hendak naik ke atas awan-awan menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya justru ke alam kuburlah engkau akan dilemparkan. Dilemparkan ke alam kubur. Iblisnya ada di alam kubur. Yesus kemudian berkata, angkatan jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur. Yesus berkata, iblis dilemparkan dari keluar. Keluar dari mana? Tidak mungkin keluar dari surga, karena dari surga sudah selesai, dari Gan Eden sudah selesai. Satu-satunya keluar itu adalah keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, barulah muncul agama di atas muka bumi ini mengajarkan makhluk terkutuk menjadi Tuhan. Orang keluar dari kubur jadi Tuhan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah. Ya, tapi itu kan tanda Yunus kan tanda untuk yang tidak percaya, Pak. Iya, betul. Tidak percaya kepada siapa? Kepada pengajaran Yesus. Ya, tidak percaya tentang peristiwa Yesus. Oh, tanda enggak. Yunus ini. Oh, bukan. Bukan begitu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Apakah ke-11 murid Yesus percaya? Enggak. Malah mereka tidak tahu sama sekali. Ini ada apa? Kok bisa? Bukannya guru kami sudah mati, kata kalian. Kenapa mereka nggak tahu tentang gurunya? Karena pada saat penangkapan seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi yang mereka tahu, guru kita sudah dibunuh, dah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang petani kembali bertani, nelayan kembali nelayan, yang menjadi dokter kembali jadi dokter, yang dosen kembali dosen, penari latar kembali kepada penari latar. Kehilangan guru sudah. Datanglah perempuan-perempuan ini melapor. Ya, Petrus dan kawan-kawan, kenapa? Gurumu yang dibunuh itu, ada apa? Hilang lo jasadnya di kubur. Ada-ada aja, mana mungkin. Tidak mungkin, masa ada orang mati hilang jasadnya jalan. Iya, betul. Ke-11 murid Yesus mendengarkan itu, menganggap berita itu adalah omong kosong belaka, dan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dipercaya. Meskipun demikian, nomor 12-nya, Petrus pagi-pagi buta menuju ke kuburan yang dimaksud dan menemukan hanya ada kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau mereka
mereka sudah diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, nggak mungkin mereka nggak percaya. Gurumu bangkit loh. Yes, memang beliau sudah ajarkan ke kita. Berlarianlah mereka manggil, guru, aku rindu, di mana kau berada? Apa yang terjadi? Malah nggak percaya. Malah Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Ada apa ya? Kok bisa kayak gini? Mana mayatnya? Katanya udah mati. Tapi kan kami nggak hadir pada saat pembunuhan, penangkapan dan seterusnya. Malah yang ku tengok itu, ya aku malah dinubuatkan untuk menyangkali. Ternyata memang bukan dia, makanya aku menyangkalinya. Apakah dia gurumu? Bukan. Engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Memang kamu akan menyangkali aku, karena yang kamu lihat itu bukan aku. Apakah ini gurumu? Bukan. Kau menyangkali aku. Nah, artinya bahwa ketika murid-murid ini tidak percaya, maka terjadi 2 kubu. Siapa yang percaya? Angkatan jahat. Murid-murid percaya enggak? Enggak. Sekarang pengikut Kristen, yang diikuti Kristen murid atau yang lain? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Makanya kebangkitan Yesus sebagai Tuhan hanya menjadi cerita dongeng bagi Yahudi. Tapi cerita kebenaran dan keselamatan bagi Kristen. Itu. Bang Suma, saya mau tanya. Silakan. Kenapa Bang Suma mengatakan para murid tidak menerima? Sedangkan informasi di Perjanjian Baru sendiri, para murid kan menerima. Yang mana? Peristiwa penyaliban, kebangkitan, kenampakan. Ya, di mana? Bahkan sampai disuruh mencucukkan jarinya. Oke. Dan Saya jawab. kan Boleh saya jawab? Itu. Boleh saya jawab? Ya, oke. Lukas 24 nomor 37. Nomor 36-nya tiba-tiba ada makhluk datang. Shalom alaikum. Wow, kaget murid-murid. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Itu dulu yang Anda harus pahami. Kenapa mereka mengira hantu? Bukankah mereka sudah diajarin akan bangkit pada hari ketiga? Justru karena tidak diajarin, yang ada dalam benak mereka, guru kami mati. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan mujizat. Keluar dari kubur, lambungnya dicucuk, makan ikan goreng, bangkitkan orang mati dalam rupa lain, bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Dia akan menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Mereka adalah orang pilihan. Dia, Kristus palsu, juga akan menyesatkan orang pilihan. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa muridnya percaya? Bukankah Yesus mengatakan orang pilihan pun akan disesatkan oleh Kristus palsu ini? Jadi ketika Anda ditorehkan di dalam Matius 28, Yesus berkata kepada mereka, kepadaku telah diberi kuasa. Ingat, yang berkata ini bukan lagi Yesus. Itu adalah orang yang keluar dari kubur. Orang yang keluar dari kubur ini mampu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar waspada kepada Yesus palsu, karena mereka adalah menjadi sasaran empuk dari